Siji, goyang. Cuma goyang. Siji, loro, telu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil penelitian kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lauliana Kokora Saputri, NIM 35, dan rekan-rekan saya. Saya Fitriana Pita, NIM 38. Saya Ananda Tri Agustin dengan nomor NIM 5. Saya Sarul Majina Berola dari NIM 01. Yang pertama, latar belakang masalah. Pada usia 8 bulan, bayi mengalami perkembangan komunikasi yang signifikan. Mereka mulai menunjukkan pemahaman terhadap kata-kata sederhana dan respon nonverbal seperti menoleh, tersenyum, atau menggerakkan tubuh. Aspek vokal yang menonjol adalah babbling yang menyerupai suku kata berulang-ulang seperti ba, atau ma. Merupakan latihan penting bagi bayi untuk mengontrol otot-otot mulut, lidah, dan bibir yang diperlukan untuk berbicara. Bayi usia 8 bulan juga mulai aktif dalam komunikasi dua arah, merespon ocehan atau suara orang dewasa, dan menggunakan isyarat seperti menunjuk atau melambaikan tangan untuk menyampaikan pesan. Lingkungan yang kaya akan stimulasi bahasa dan interaksi yang responsif dari pengasuh memiliki peran vital dalam mendukung proses ini. Bayi yang sering diajak bicara, dibicarakan buku atau bernyanyi cenderung memiliki perkembangan bahasa yang lebih optimal. Rumusan masalah. 1. Bunyi fonologis apa saja yang dihasilkan anak berusia 8 bulan? Yang kedua, pada usia ini, bagaimana pola munculnya vokal, konsonan, diftong, dan klaster? Yang ketiga, apakah fonologi anak usia 8 bulan menunjukkan gejala bahasa tertentu? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengidentifikasi berbagai jenis bunyi fonologis yang muncul pada anak berusia 8 bulan. Yang kedua, untuk mempelajari fonologi seperti vokal, diftong, konsonan, dan klaster. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi gejala pengerolan bahasa pada tahap awal. Landasan teori. Yang pertama ada vokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan tanpa hambatan aliran udara. Dalam bahasa Indonesia, vokal dasar meliputi A, I, U, E, dan O. Vokal yang dihasilkan pada anak usia 8 bulan yang kami teliti bernama Kinan hanya bisa menghasilkan vokal A saja pada kata papa atau pada saat Kinan sedang mengoceh secara random. Sedangkan pada bayi 8 bulan yang bernama Alex, pada video YouTube, ia bisa mengucapkan vokal A dan E pada kata papa, mama, dan nenek. Yang kedua ada diktong. Mengutip dari buku Bahan Ajar Fonologi Bahasa Indonesia oleh Akhyarudin DKK, diktong adalah vokal yang berubah kualitasnya pada saat pengucapan. Dalam penulisan, diftong dilambangkan oleh dua huruf vokal dan tidak dapat dipisahkan. Penggunaan diftong juga berbeda dari setiap deretan vokal. Dari hasil penelitian kami pada bayi usia 8 bulan yang bernama Kinan dan channel YouTube Alex Bermain, ia belum bisa mengucapkan kata yang terdapat vokal diftongnya. Ia hanya baru bisa mengucapkan kata mama, papa, mama, teman makan, dan minta susu. Selanjutnya konsonan. Konsonan adalah huruf yang mewakili bunyi bahasa yang dibentuk dengan menghambat aliran udara di saluran suara. Konsonan dapat diartikan huruf selain A, I, U, E, O. Konsonan yang dihasilkan pada anak usia 8 bulan bernama Kenan hanya bisa huruf P pada kata papa atau pada waktu mengoceh secara random. Sedangkan bayi 8 bulan yang bernama Alex pada video YouTube ia bisa mengucapkan konsonan P, M, dan N pada kata papa, mama, dan nenek. Klaster atau gugusan konsonal adalah deretan dua atau lebih konsonan yang muncul berurutan dalam satu suku kata yang sama tanpa diselingi vokal. Contohnya adalah PR pada proses atau STR pada struktur. Penting untuk diingat bahwa konsonan yang terpisah suku kata seperti MD pada mandiri bukanlah klaster. Klaster yang ditemukan pada kata-kata serapan dalam bahasa Indonesia. Lalu ada gejala bahasa fonologi. Gejala bahasa fonologi adalah fenomena atau perubahan yang terjadi
di beberapa dialek, seperti elisi atau penghilangan bunyi, dan epenthesis atau penyisipan bunyi yang sering terjadi dalam percakapan sehari-hari. Kedua studi kasus ini menyoroti gejala bahasa pemerolehan fonologi awal pada bayi 8 bulan. Kinan hanya menghasilkan vokal A dan konsonan P pada papa, menunjukkan fokus pada bunyi dasar. Alex di usia yang sama mampu mengucapkan kata papa, mama, mamam, dan nenek, menandakan penguasaan bunyi A, E, P, M, dan N, serta pencampuran konsonan vokal yang lebih maju. Keduanya belum mampu mengucapkan diftong atau cluster. Yang normal untuk tahap ini menegaskan bahwa bayi memprioritaskan bunyi dasar sebelum struktur yang lebih kompleks, meskipun ada variasi individual dalam kecepatan perkembangan. Selanjutnya, studi kasus Kenan bayi 8 bulan. Pada penelitian ini, Kenan seorang anak berusia 8 bulan menunjukkan perkembangan bahasa yang sesuai dengan usianya, di mana ia baru mampu memproduksi vokal A dan konsonan P. Terbukti dari satu-satunya kata yang dapat diucapkannya dengan jelas, yaitu papa. Keterbatasan ini menggambarkan gejala bahasa fonologi awal seperti repertoire bunyi yang terbatas, dan ia belum mampu mengucapkan diftong atau cluster. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kenan berada pada tahap normal dalam pemerolehan bahasa, fokus pada bunyi-bunyi dasar yang lebih mudah sebelum beralih ke struktur kata yang lebih kompleks. Lalu pembahasan studi kasus pada Alex bayi usia 8 bulan. Melalui penelitian video YouTube, Alex, seorang anak berusia 8 bulan, menunjukkan perkembangan fonologi yang signifikan dengan kemampuan mengucapkan kata-kata seperti papa, mama, mama, dan nenek. Ini menandakan penguasaan vokal A dan E serta konsonan P, M, dan N. Pada tahap ini, bayi mulai mencampur konsonan dengan vokal dan celotehan dimulai dengan konsonan diikuti oleh vokal. Namun, ia belum mampu mengucapkan diftong atau cluster. Hal ini normal untuk usianya dan menunjukkan tahapan awal pemerolehan bahasa di mana ia memprioritaskan bunyi-bunyi dasar sebelum melangkah ke struktur yang lebih kompleks. Yang terakhir, kesimpulan, anak usia 8 bulan telah menunjukkan kemampuan vokalisasi awal berupa vokal dan beberapa konsonan. Fonem yang dihasilkan masih terbatas dan belum menunjukkan kemunculan klaster atau diftong yang stabil. Ini mengidentifikasikan bahwa pemerolehan bahasa dimulai dengan penguasaan bunyi-bunyi dasar yang lebih mudah atau pola kapi seperti yang disebut Darjo Wijoyo tahun 2005, sebelum kemudian beralih ke struktur kata yang lebih kompleks. Hasil ini menunjukkan bahwa fonologi pada usia 8 bulan berada pada tahap pralinguistik dengan dominasi bunyi sederhana dan pengulangan. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Lalu ada foto penelitian dan link video YouTube. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum